Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widawati, selaku moderator dari kelompok 5 sekaligus pemateri pertama. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi kami yang berjudul Sistem Kontrol Pompa Air menggunakan fungsi motor. Oke, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan dari materi kami, yaitu sistem kontrol pompa air berfungsi untuk mengatur kecepatan pompa berdasarkan kondisi ketinggian air, debit air masuk, dan debit air keluar. Dalam sistem ini kita menggunakan metode logika Tsukamoto dengan model Sugenovis untuk memprediksi kecepatan pompa berdasarkan variabel-variabel input yang diberikan. Adapun tujuan dari materi yang kami buat ini yaitu untuk merancang sistem kontrol pompa air menggunakan logika Fuzzy Tsukamoto dengan model Sugenovis dengan input ketinggian air debit air masuk dan debit air keluar untuk mendapatkan output kecepatan pompa. Kemudian pada komponen sistem. Komponen utama dalam sistem kontrol ini meliputi dua hal, yaitu input dan output. Dalam input, ketinggian airnya itu 0 sampai dengan 100 cm. Debit air yang masuk itu 0 sampai dengan 50 liter per menit. Dan debit air yang keluar itu 0 sampai dengan 50 liter per menit. Dalam output, dia kecepatan pompanya itu 0 sampai dengan 100%. Sehingga fungsi keanggotaan untuk masing-masing input dan output, dia menggunakan fungsi keanggotaan trap dan konstan pada metode Sugenovis. Oke, materi selanjutnya, model Fuzzy. Model Fuzzy menggunakan Sugenovis dan Tsukamoto method yang diatur dengan 3 input dan 1 output, serta 10 aturan Fuzzy. Setiap input dipetakan dengan fungsi keanggotaan trapezoidal dan output menggunakan nilai konstan yang ditentukan oleh aturan. Selanjutnya yaitu adalah fungsi keanggotaan atau membership function. Di sini terdapat 3 input dan 1 output, yang dimana input pertamanya yaitu adalah ketinggian air, dan di input pertama ini terdapat 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Selanjutnya input kedua yaitu debit air masuk, juga sama, terdapat 3 kategori di sini yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Selanjutnya yaitu input ketiga juga sama, ada 3 kategori yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Oke, yang terakhir yaitu adalah output, yang dimana outputnya itu adalah kecepatan pompa, juga terdapat 3 kategori yaitu lambat, sedang, dan cepat. Oke, selanjutnya aturan Fuzzy. Oke, di aturan Fuzzy yang digunakan untuk memetakan hubungan antara input dan output adalah sebagai berikut. Oke, di sini itu terdapat 10 rule. Rule yang pertama yaitu adalah di sini ada sama seperti sebelumnya, yaitu di sini ada ketinggian air, debit air masuk, debit air keluar itu adalah input, dan outputnya yaitu kecepatan pompa. Oke, rule yang pertama yaitu adalah rendah, 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 dan outputnya atau kecepatan pompa air yaitu adalah cepat. Rule kedua, inputnya yaitu rendah, sedang, rendah, dan outputnya yaitu adalah atau kecepatan pompanya itu adalah sedang. Selanjutnya yaitu rule yang ketiga, inputnya rendah, tinggi, rendah, dan outputnya yaitu sedang. Rule yang keempat juga rule yang keempat, inputnya yaitu adalah sedang, rendah, sedang, dan kecepatan pompanya yaitu adalah sedang. Rule yang kelima, inputnya yaitu adalah sedang, 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 dan outputnya yaitu adalah sedang. Rule yang keenam,
sedang, tinggi, sedang, dan outputnya yaitu lambat. Rule yang ketujuh, inputnya tinggi, rendah, tinggi, dan outputnya yaitu adalah lambat. Oke, rule yang ke-8, inputnya tinggi, sedang, tinggi, dan outputnya yaitu lambat. Rule yang ke-9, inputnya tinggi, 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 dan kecepatan pompa atau outputnya yaitu adalah lambat. Dan rule yang ke-10, inputnya yaitu adalah rendah, rendah sedang, dan outputnya atau kecepatan pompanya yaitu cepat. Selanjutnya adalah simulasi dan prediksi. Jadi input baru yang dimasukkan ke dalam sistem untuk simulasi adalah ketinggian airnya itu sama dengan 40 dan debit air masuk sama dengan 25 liter per menit. Kemudian debit air keluar sama dengan 15 liter per menit. Baik, selanjutnya akan disimulasikan oleh rekan saya yaitu Zara Zudin. Oke, baik. Jadi di sini saya akan mensimulasikan cara kerjanya di MATLAB. Nah, di sini sudah ada. Jadi di sini tadi itu input barunya 40, 25, 15. Kita coba masukkan input lain. Contoh misalnya di sini 50 ketinggian airnya. Debit air masuk itu 25. Di sini juga 25. Nah, kita save. Terus kita jalankan di sini. Oke. Yang kita dapat itu prediksi kecepatan pompa itu 50, pompa berjalan sedang. Nah, di sini perhitungan Z1 sampai Z10 alfa predikatnya ini. Nah, di sini rule kelima dia alfanya 1, terus alfa predikat Z-nya 50. 50. Nah, hasil yang ini. Terus saya akan menjelaskan codingannya di sini. Nah, ini untuk memasukkan input baru. Nah, jadi seandainya kita punya data baru, kita masukkan di sini. Nah, ini untuk outputnya. Ini menampilkan hasil prediksi. Nah, di sini fungsi if else jika outputnya 33, pompa berjalan lambat. Jika outputnya 66, pompa berjalan sedang. Nah, di atas 66, pompa berjalan cepat. Di sini untuk menampilkan diagram. Nah, jadi ini judulnya diagram 3D System Fuzzy. X itu untuk ketinggian air, Y itu untuk debit air masuk, Z untuk kecepatan pompa. Ini codingan untuk perhitungan Z1 hingga Z10 untuk setiap rule. Nah, jadi yang ini tadi dihitungnya dari sini. Nah, ini rules-nya. Terus ini output konstanta untuk setiap rule. Ini untuk hitung alpha predikat dan Z untuk setiap rule. Nah, ya terus ini hasil akhir defusifikasi. Jadi dia nanti di mana ya? Nah, yang ini untuk yang di sini. Output defusifikasi Z final di sini. Ini untuk perhitungannya. Jadi 50 ini yang dari sini juga. Dihitungnya dari sini. Sum Z alpha dibagi sum alpha predikat. Dapatnya nanti hasilnya di outputnya di sini, tampilkannya di sini. Nah, tadi kan muncul nih diagram. Nah, kalau datar begini, dia artinya outputnya itu tidak, inputnya tidak terlalu berpengaruh ke output.
Nah, kalau dia menunjang begini, menanjak begini, itu artinya inputnya itu sangat berpengaruh ke output. Oke, mungkin saya coba tunjukkan lagi perhitungan manualnya. Nah, di sini sudah ada perhitungan manualnya. Nah, ini fungsi keanggotaan dari ketinggian air. Nah, ini rendah, sedang, dan tinggi. Yang rendah itu dia dari 0 sampai 50, sedang itu 30 sampai 100, tinggi 70 sampai 100. Nah, ini rumus yang dipakai. Dia itu 0 jika X kecil sama dengan A atau X besar sama dengan D. Ini X dikurang A dibagi B dikurang A. Jika A-nya lebih kecil, jika X-nya lebih besar dari A dan X kecil sama dengan B. Dia hasilnya 1 jika jika X lebih besar daripada B dan X kecil sama dengan C. Dia akan D kurang X dibagi D kurang C jika X lebih besar dari C dan X kurang dari D. Nah, di sini titik A itu kiri bawah dari trapezoid. Jadi dia titik kiri. Nah, 0 ini A. Ini 0, ini A, B, C, D. Di sini juga sama, ini A, ini B, ini C, ini D. Sama juga di sini, A, B, C, D. Nah, jadi fungsi keanggotaan trap MF input itu dia untuk rumus rendahnya kan dia 50. Jadi dia kenanya di sini. Jadinya dapatnya 0,5. Terus untuk yang sedangnya dia dapatnya 1. Terus untuk rumus tingginya dia 0 karena 50 kurang dari 70. Begitu. Terus untuk selanjutnya debit air masuk. Nah, ini fungsi keanggotaannya di sini. Nah, rendah itu 0 sampai 20, sedangnya itu 15 sampai 45, tinggi 40 sampai 50. Nah, ini dia fungsi keanggotaannya. Yang dipakai berdasarkan yang ini tadi, nih, dia didapatnya di rendahnya itu nih 0 karena dia 25. Kan ini 25. Jadi 0 karena 25 itu dia besar dari 20, jadinya dia 0. Hmm. Terus di sini dia sedangnya itu 25 dikurang 15 dibagi 25 kurang 15 sama dengan 1 karena dia ini tadi. Nah, ini. Terus yang untuk yang tingginya itu 25, dia 0 karena 25 itu dia kurang dari 40. Nah, terus ini untuk debit air keluar, fungsi keanggotaan debit air keluar. Nah, di sini dia 0 karena 25 itu lebih besar daripada 20. Ini dia 1 karena 25 kurang 15 dibagi 25 kurang 15 dapatnya 1. Nah, tinggi ini 0 karena 25 itu lebih kecil dari 40. Selanjutnya itu kita menghitung alfa predikat. Untuk setiap aturan fazi kita akan menghitung alfa predikat yang adalah nilai minimum dari derajat keanggotaan input sesuai dengan aturan tersebut. Nah, jadi rumusnya itu alfa predikat min ini dalam kurung ketinggian air sama debit masuk dan debit keluar ini.
Jadi mari kita ambil rule 1. Nah ini, jadi dia diambil yang minimum. Minimum dari antara ketinggian air debit masuk dan debit keluar. Jadi ini ketinggian airnya 0,5, air masuknya 0, air keluarnya 0. Jadi minimum di antara tiga ini dia 0. Karena 0,5 lebih besar daripada 0. Nah, selanjutnya menghitung Z output konstanta. Setelah mendapat alfa predikat, kita akan menghitung Z alfa yang merupakan hasil perkalian antara alfa predikat dan output konstanta dari aturan tersebut. Nah, rumusnya itu Z alfa sama dengan alfa predikat dikali Z. Nah, jadi kita ambil contoh, misalnya untuk rule 1, output konstantanya itu sama dengan 80. Dan alfa predikatnya itu 0, maka eh, Z alfa sama dengan 0 dikali 80, hasilnya 0. Nah, kita ini hasil hitungan eh, rule 1 hingga rule 10, Z alfanya. Nah, ini Z alfanya yang dari rule 1 sampai rule 10. Ini Z outputnya, ini alfa predikatnya 0,5. Jadi dari tabel di atas kita bisa lihat bahwa Z alfa untuk sebagian besar aturan adalah 0, kecuali untuk rule 5 ini. Nah, Z alfanya itu 25. Selanjutnya itu defusifikasi, dilakukan untuk menghasilkan satu nilai output yang mewakili sistem fusi secara keseluruhan. Rumus defusifikasi adalah, nah ini rumusnya, Z final sama dengan sigma Z alpha dibagi sigma alpha predikat. Nah, jadi sigma Z alfanya itu 25. Sigma alpha predikatnya itu 0,5. Nah, yang tadi itu. Ini kan? Ini 0,5 dan 25. Nah, jadi hasilnya 50. Jadi output defusifikasinya adalah 50. Nah, hasil akhirnya itu setelah semua perhitungan kita dapatkan, prediksi kecepatan pompa itu 50 berdasarkan output defusifikasi. Statusnya itu karena output defusifikasi adalah 50, maka status kecepatan pompa adalah sedang. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Adapun kesimpulan dari materi kami yang berjudul Sistem Kontrol Pompa Air menggunakan fungsi Tsukamoto, yaitu berdasarkan simulasi yang dilakukan sistem kontrol pompa air menggunakan logika fungsi Tsukamoto dengan model psikologis dapat memberikan prediksi kecepatan pompa yang sesuai dengan kondisi input. Fungsi keanggotaan aturan yang ditetapkan memengaruhi keputusan output sistem. Baik, itulah pemaparan kami selaku kelompok 5. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena kami adalah manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan. Oke, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.